Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman semua, murid-murid, kolega, kita akan membahas Singosari sebagai kelanjutan dari Kediri. Pada video sebelumnya kita udah bahas bahwa raja terakhir Kediri yaitu Kertajaya nanti dikalahkan oleh Ken Arok, seorang yang sudah menguasai wilayah Tumapel. Istilahnya Tumapel itu kayak kabupaten kota gitu ya. Dan berhasil menyerang kerajaannya. Nah, sumber sejarahnya ada prasasti dan kitab. Prasasti ini mungkin jarang kedengeran ya, karena jarang dibahas ya, gitu ya. Tapi kalau dua kitab ini sering banget dibahas di kampus, di sekolah, di tempat umum diskusi, maksudnya seminar, webinar ya. Kitab Pararaton ini menceritakan silsilah raja-raja Singosari dan Majapahit. Jadi nyeritain silsilah aja. Siapa Raja Singosari, nyambung kemana, sampai nanti Raja Majapahit yang pertama, misalnya Raden Wijaya, sampai nyambung terus di akhir Raja Majapahit. Tapi ini selesainya di Hayam Wuruk ya. Nanti setelah Hayam Wuruk masih ada lagi si rajanya nanti namanya Wikramawardhana, Raja Majapahit. Habis itu Majapahit pecah. Oke, kita balik lagi ke Singosari ya. Jadi Ken Arok merupakan raja yang pertama ya. Dia berangkat dari menguasai wilayah Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Dia merebut kekuasaannya dari Tunggul Ametung. Jadi Ken Arok merebut kekuasaan Tumapel dari Tunggul Ametung. Kalian mungkin pernah dengar kisah Ken Arok Ken Dedes. Nah, itu nyambung dari situ. Ken Arok naksir sama Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Jadi, kisah Ken Arok Ken Dedes ini kisah terlarang. Dan Ken Arok juga sudah punya istri namanya Ken Umang. Jadi Ken Arok X Ken Umang, Ken Dedes X Tunggul Ametung. Jadi mereka punya pasangan masing-masing. Tapi ketika Ken Arok terpukau dengan betis Ken Dedes yang bersinar, itu kalimatnya ada di kitab Pararaton ya. Terpukau dengan betis Ken Dedes yang bersinar, kemudian muncullah, terbersitlah keinginan untuk mengambil dan menikahi Ken Dedes. Tentu saja Ken Dedes ini adalah istri dari atasannya, karena Ken Arok waktu itu kepala keamanan ya di Tumapel. Jadi mau merebut istri atasan ya satu paket dengan membunuh atasannya, yaitu Tunggul Ametung. Ada ceritanya juga Arok Dedes, novel atau roman karya Pramudia Anantatur. Di Arok Dedes, usaha Ken Arok merebut keris Empu Gandring itu sebenarnya oleh Pramudia Anantatur dibedah dengan bahwasannya yang disebut keris Empu Gandring itu bukan betulan keris Empu Gandring tok gitu ya. Tapi keris Empu Gandring itu maksudnya tentara. Jadi kekuatan militer. Kamu nanti bisa cek lagi betapa kekuatan militer yang dimiliki oleh Ken Arok dari merebut Tumapel sampai nanti merebut atau mengalahkan Kediri. Gitu ya. Nanti keturunan dari Tunggul Ametung itu saling membunuh dengan keturunannya Ken Arok ya. Jadi Anusapati ini merupakan anak Tunggul Ametung dengan Ken Dedes ya. Jadi ini saling bunuh-membunuh. Begitupun nanti dibalas oleh Tohjaya dan seterusnya. Nah, nanti mencapai puncak kejayaan di masa Kertanegara ya, karena wilayahnya luas. Nah, ini Kertanegara ini yang sering orang nggak omongin adalah dia raja di Jawa pertama yang menganggap dirinya itu titisan
titisan dewa agama Hindu, sekaligus dia menganggap dirinya merupakan perwujudan dari Buddha gitu ya. Jadi sang raja ini pemimpin atau dewa dewa manusia ya, demigod ya kalau di Amerika di barat konsepnya. Demigod itu kayak apa ya, kayak Hercules, kayak Achilles ya. Jadi dewa-dewa yang berwujud manusia lah gitu ya, demigod. Jadi Kertanegara ini demigod dari pihak Hindu maupun demigod dari pihak Buddha ya. Nah, pada saat mulai Kertanegaranya ini mulai Singosarinya Kertanegara ini, akhirnya para pemuka agama juga bilang bahwa oh, raja adalah titisan dari dewanya, atau di agama Buddha titisan dari Buddha gitu ya. Nah, jadi patung-patung yang dibuat juga menggambarkan biasanya tidak satu agama aja, tapi dua agama itu bergabung, combine dalam memuja Kertanegara. Dan konsep bahwasannya raja itu juga merupakan perwujudan dari dewa atau tanda kutip demigodnya dari agama, itu nanti dilanjutkan di era Majapahit. Jadi kita tahu nanti Kertanegara raja terakhir Singosari, dan nanti habis Kertanegara muncul kerajaan Majapahit. Majapahit itu ada radanya Raden Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana. Itu semuanya pakai konsep yang sama seperti leluhurnya, yaitu Kertanegara. Ya, kita tahu Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara. Ya, jadi konsep penyatuan agama Hindu dan Buddha dalam satu sosok raja ini dimulai di Kertanegara. Jadi rakyatnya mah jojong-jojongan, Hindu-Hindu, Buddha-Buddha. Tapi rajanya adalah perwujudan dari kekuasaan agama Hindu dan agama Buddha. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk ngapalin raja-raja Singosari cukup dengan ngapalin kantor negara. Kantor Ken Arok, Anusapati, An-nya, T-nya adalah Toh Jaya, R-nya adalah Ranggawuni. Negara adalah Kertanegara. Jadi kantor negara. Ken Arok, Anusapati, Toh Jaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Ini kehidupan politiknya. Jadi ada ancaman dari Mongol. Mongol itu waktu itu lagi ekspansif sekali. Mongol menguasai Mongolia dan daratan Tiongkok ya. Kamu bisa cek, mereka itu bangsa yang nomaden. Jadi tidak ada tuh istana terbuat dari batu karang atau semen awal gitu ya, atau pasir atau kastil-kastil besar di Mongolia, nggak ada sama sekali. Mereka bangsa nomaden yang punya kekuatan tempur yang hebat. Kekuatan tempur dari Mongolia, saya pernah nulis di dewantara.id, kekuatan utamanya adalah alatnya. Salah satunya adalah alat panahnya, busurnya. Busurnya itu pakai dua kekuatan ya, jadi bukan cuman kayu tapi juga gading atau tulang ya. Jadi daya lontarnya luar biasa. Satu itu, kedua punya kuda-kuda yang hebat, dan memang yang ketiga kepemimpinan dari raja-rajanya atau pemimpinnya. Dalam hal ini beberapa yang terkenal adalah Genghis Khan dan Kublai Khan. Kalau Cakra Khan beda lagi, itu penyanyi. Nah, Kublai Khan pernah ngutus utusannya, tapi nanti telinganya sobek, telinganya diputus oleh Kertanegara, dan itu merupakan pesan bahwa Jawa, Raja Pulau Jawa tidak mau takluk terhadap Mongol. Nanti itulah yang dianggap sebagai penghinaan oleh Kublai Khan, dan nanti beberapa tahun kemudian Kublai Khan datang dengan pasukannya dan akan menaklukkan Jawa. Tapi itu cerita lain lagi. Oke, di bidang ekonominya masih pertanian dan perdagangan ya. Ini beberapa peninggalan saja ya. Sebenarnya ada lagi yang lain. Ada candi. Ini Candi Sumbrawan dan Candi Bang Jago. Ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago.
Ini Candi Singosari, nanti Candi Jawi. Nanti kamu kalau belajar candi, belajar bahwa ada perbedaan adalah Candi Jawa Tengah dan Jogja dengan Jawa Timur. Jadi Candi Jawa Tengah Jogja itu dia banyak main relief, banyak reliefnya di temboknya. Terus dasar candinya seperti punden merundak gitu. Kalau Jawa Timur dia lebih mengkerucut ke atas dengan tonjolannya Makara. Bukan Makara ya apa? Ada kepala ini nih, kepala raksasa itu, kepala buto itu ya di pintu-pintunya. Jadi dia lebih gepeng ke atas candi-candi di Jawa Timur itu dan tanpa relief. Candi Kidal dan Arca dua Rapala. Kamu mungkin pernah lihat Arca ini di gedung-gedung pertemuan atau perkantoran di depan pintu masuk ya. Buat orang Hindu dan Buddha, Arca ini dipercaya menjauhkan aura negatif karena aura negatif akan takut masuk ke rumah atau bangunan yang dibangunkan Arca ini. Arca adalah patung ya dan biasanya sudah disembah. Terima kasih. Please like video ini. Sampai ketemu lagi berikutnya. Ini sumber gambar saya. Follow dan dengarkan Cikgu Akin dan Periode Bung. Follow juga kita di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.